Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Om Brimo si Pendongeng. Seperti biasa, sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan kisah misteri berikutnya. Malam ini, Om Brimo akan membawakan kisah nyata yang penuh misteri dan kesedihan. Sebuah kisah tentang seorang guru SD yang dikenal baik hati, tapi meninggal secara tragis, dan hingga kini arwahnya dipercaya masih gentayangan menuntut keadilan. Namanya Bu Rini, seorang guru muda yang mengajar di Sekolah Dasar Negeri Karangjati, sebuah sekolah kecil di pinggiran desa di Jawa Timur. Bu Rini dikenal ramah, lembut, dan sangat peduli pada murid-muridnya. Setiap pagi, ia datang paling awal, membersihkan papan tulis, menata kursi, dan menyiapkan buku pelajaran. Anak-anak menyayanginya, dan para orang tua menghormatinya. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik senyum lembutnya, nasib tragis sedang menunggu. Suatu sore di bulan November, Bu Rini pulang lebih lambat dari biasanya. Saat itu hujan turun deras, dan jalan desa sepi. Keesokan paginya, kabar mengejutkan menyebar. Bu Rini tidak pernah sampai di rumah. Pihak sekolah dan warga desa beramai-ramai mencarinya. Mereka menyisir kebun, sungai, dan jalan setapak di belakang sekolah. Hingga akhirnya, tubuh Bu Rini ditemukan di dekat kebun bambu. Kondisinya membuat seluruh warga desa terdiam. Polisi datang, garis kuning dipasang, dan penyelidikan pun dilakukan. Namun, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan kasus itu perlahan tenggelam tanpa kejelasan. Pelakunya tidak pernah tertangkap. Waktu berjalan, tapi nama Bu Rini tetap diingat sebagai guru baik hati yang meninggal secara misterius. Beberapa bulan setelah kejadian itu, hal-hal aneh mulai terjadi di sekolah. Anak-anak bercerita bahwa mereka sering melihat bayangan seorang perempuan berkebaya coklat berdiri di depan kelas nomor 3. Itu adalah kelas tempat Bu Rini dulu mengajar. Setiap sore menjelang maghrib, aroma bunga melati tiba-tiba tercium dari dalam kelas yang selalu terkunci. Beberapa guru bahkan mendengar suara lembut memanggil dari arah kelas itu. Suara yang familiar, suara Bu Rini. Pak Budi, penjaga sekolah, bercerita kepada Om Brimo saat diwawancarai. Ia bilang, setiap malam Jumat, lampu di ruang kelas 3 sering menyala sendiri. Dan setiap kali ia mematikan lampu itu, tiba-tiba terdengar suara isak tangis dari arah papan tulis. Begitu ia periksa, tidak ada siapapun di sana. Hanya papan tulis yang basah, seperti ada air mata yang menetes di atasnya. Warga desa menjadi yakin bahwa arwah Bu Rini belum tenang. Beberapa orang pintar datang untuk mendoakan, namun penampakan itu tidak pernah benar-benar hilang. Mereka percaya, Bu Rini menampakkan diri bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk meminta keadilan atas apa yang menimpanya. Beberapa tahun kemudian, seorang guru baru bernama Bu Nisa ditempatkan di sekolah itu. Pada minggu pertamanya mengajar, ia sering merasa seperti diawasi. Setiap kali masuk ruang kelas 3, bulu kuduknya berdiri. Suatu sore, saat ia sedang menyapu kelas, terdengar suara lembut di belakangnya. Suara seorang perempuan, bergetar, dan penuh kesedihan. "Tolong, sampaikan, aku belum tenang," Bu Nisa menoleh. Tidak ada siapapun. Namun di papan tulis, terlihat tulisan samar dengan kapur putih, "Aku Bu Rini." Keesokan harinya, Bu Nisa menceritakan kejadian itu kepada kepala sekolah dan warga. Mereka sepakat mengadakan doa bersama di halaman sekolah. Malam itu, seluruh warga datang membawa lilin dan bunga melati. Doa pun dibacakan dengan hikmat. Dan ketika doa terakhir diucapkan, angin berhembus pelan, lampu-lampu padam sebentar, dan aroma melati memenuhi udara. Banyak yang percaya, malam itu arwah Bu Rini akhirnya menemukan ketenangan. Sejak malam itu, tidak pernah lagi ada kejadian aneh di sekolah itu. Namun setiap kali bulan November datang, dan hujan turun sore hari, guru-guru sering mendengar suara lembut memanggil dari arah kelas nomor 3. "Anak-anak, ayo belajar." Suaranya lembut, penuh kasih, seperti suara seorang guru yang tak pernah lelah mendidik murid-muridnya, meski kini ia sudah tiada. Itulah kisah nyata yang dipercaya warga desa Karangjati. Kisah tentang seorang guru SD yang arwahnya gentayangan, karena keadilan yang tak pernah ditegakkan. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kejahatan mungkin bisa disembunyikan manusia, tapi tidak akan pernah luput dari penglihatan Tuhan. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meski harus melalui alam yang berbeda. Semoga Bu Rini tenang di alam sana. Dan semoga tidak ada lagi guru, murid,
atau siapapun yang menjadi korban ketidakadilan seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan kisah malam ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berbagi kisah misteri lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bersama aku, Om Brimo si Pendongeng.